Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Di sini saya mau wawancara dengan Bapak selaku Ketua MGP Matematika Kabupaten Banyumas terkait tugas PPG saya yaitu untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah-masalah yang saya ambil, nggih. Nah, Oke. untuk yang pertama yaitu masalah motivasi dan kemampuan pemahaman matematis siswa dalam pembelajaran matematika. Materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel masih kurang. Ternyata ini setelah ditelusuri penyebabnya adalah cara mengajar guru yang konvensional, tidak variatif, kurang menggunakan berbagai media inovatif, lebih banyak ceramah dan kurang dalam membimbing siswa untuk menyelesaikan soal. Menurut Bapak, bagaimana solusi agar siswa memiliki motivasi pada pembelajaran matematika, Pak? Ya, terima kasih Bu Hayul. Selamat atas pelatihan PPG-nya. Mudah-mudahan sukses. Iya, Baik, amin. untuk memotivasi anak bisa kita lakukan dengan jangan hanya ceramah, tetapi bisa digunakan metode lain. Ada beberapa untuk persamaan bisa kita gunakan permen, Oh, nggih. Gimana, permen Pak? dan atau manik-manik. Saya Mhm. kemarin sudah mempraktekkan Nggih. menggunakan permen, ternyata mereka sangat antusias. Oh, nggih nggih Dan nggih. dibuat kelompok, Nggih. ya. Mhm. Usahakan penyajiannya kelas itu dibuat ada berdiferensiasi. Nggih nggih nggih. Pertama, kita harus survei. Survei dilaksanakan lewat tes awal Oh, nggih. untuk memetakan sejauh mana kemampuan anak masuk ke persamaan dan Persamaan. pertidaksamaan linier. Bisa menggunakan wawancara Ya. atau menggunakan Google Form Oh, nggih. sebagai alat bantu. Nggih. Setelah itu, dari hasil itu anak-anak dikelompokkan mau berdiferensiasi secara konten Nggih. atau materi, proses, Nggih. dalam proses, atau Nggih. hasil produknya mereka akan seperti apa. Ini Nggih. bisa membebaskan anak dengan pilihan. Oh, nggih nggih. Kita tentu saja akan menyiapkan. Setelah membuat kelompok dengan diagnostik itu, maka kita bisa memetakan anak. Karena mungkin mereka tidak minat karena mereka tidak punya keinginan Keinginan. atau hal, mungkin ada yang tidak menarik. Oh, Nah, nggih. seandainya sudah seperti itu mungkin akan bisa digunakan dengan alat permainan, ya mereka Contohnya? tanpa sadar Nggih. dan juga tidak diberitahu kalau dia posisinya di posisi yang mana Nggih. agar mereka tidak merasa minder. Jadi Mhm. pembelajaran berdiferensiasi bisa salah satu model. Juga guru menggunakan alat-alat yang menarik, Nggih. ya. Media nggih, Pak, Karena berarti. ya, karena persamaan dan ketidaksamaan itu konsep yang kita bangun adalah konsep timbangan. Jika menambah pada ruas kiri, maka juga harus menambah di ruas kanan. Nggih. Jika kita mengurangi di kiri, maka kurangi di kanan. Jadi akan seperti itu untuk mengantarkan, karena ini materi baru ya, persamaan Nggih. dan pertidaksamaan bagi anak kelas 7 biar lebih mengena dan paham betul tentang konsep Konsepnya. persamaan dan pertidaksamaan. Seperti itu Bu Khail. Oh, gitu. Tadi untuk lebih jelasnya kalau yang permen itu permainannya gimana ya, Pak? Ya, permen itu dibedakan dua warna. Oh, gitu. Dua warna, satu warna untuk perwakilan positif, satu warna untuk perwakilan negatif. Oh, Variabel nggih. itu bisa digunakan batu atau kertas, Nggih nggih. yaitu sebagai variabel. Cuma memang ada beberapa keterbatasan. Kalau variabelnya kertasnya dua, ada ruas kiri, ruas kanan, juga harus lebih mantap lagi. Lebih Dari kan? mulai yang paling sederhana dulu, Nggih nggih. ada satu kertas sebagai variabel X, satu permen di sebelah kiri, sama dengannya pakai ballpoint 2, Oh, gitu. terus bakanannya permen. Nah, kita Permen. sepakati, jika permen warna merah bertemu dengan putih, maka akan hilang. Nggih nggih Artinya, nggih. nah itu kita mainkan. Oh, Nah, nggih nggih saya pikir nggih itu nggih. akan menjadi sangat menarik karena saya sudah mempraktekkan kemarin di kelas, dan itu anak itu Antusias gitu. antusias, ya. Nggih nggih. Senyumnya sumringah karena berhadapan dengan permen, apalagi kadang-kadang mereka makan juga.
Ada permen ceker, ada permen warna putih, itu sangat menarik buat Oh, anak-anak. nggih, nanti bisa dicoba. Nggih, Ya, siap. Untuk yang masalah yang penyebab yang kedua yaitu dalam kaitannya dengan pemahaman matematis, bagaimana solusi agar siswa bisa menyerap dan memahami ide matematika, khususnya untuk, persamaan dan pertidaksamaan linier, Pak. Jadi kadang kan ya, siswa bingung, nggih ya. Bingung member karena ini nggih hal baru. nggih Variabel-variabel bagi mereka itu abstrak. Tapi ketika dihadirkan hal-hal yang nyata kayak permen, itu mereka itu pasti akan paham. Tapi buatlah dari yang sesederhana mungkin. nggih nggih Dari nggih. mulai sederhana, anak paham, tidak banyak pertanyaan, terus dipraktekkan, suruh ngumpul, dibuat Nggih. kelompok, ada yang pinter, ada yang kurang, itu saya pikir itu bagi anak sangat menarik. Oh, nggih, siap. Untuk masalah yang kedua, yaitu rendahnya percaya diri dan kemampuan komunikasi matematika tertulis siswa pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi di sini penyebabnya ternyata adalah guru kurang menciptakan suasana pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa. Yang kedua, penyebabnya adalah guru jarang memberikan soal cerita yang kontekstual. Yang pertanyaannya adalah bagaimana solusi agar siswa memiliki rasa percaya diri pada pelajaran matematika? Dan dalam kaitannya dengan kemampuan komunikasi matematika tertulis, bagaimana agar siswa bisa memodelkan soal cerita? Menurut Bapak seperti apa? Betul sekali, itu itu permasalahan-permasalahan klasik, apalagi kalau bermasalah dengan literasi. Nggih, Bagi anak udah literasi, numerasi lagi. nggih. Saya pikir ini permasalahan yang sangat klasik ya bagi anak-anak. Mereka itu malas membaca. Kalau 5 ditambah 5 mereka tahu jawabannya 10. Tetapi ketika 5 permen ditambah 5 Mhm, permen, mereka ada tulisannya, ada ceritanya, mereka tuh lagi agak mikir lagi. Nah, tulisannya banyak. Nah, itu nggih. saya pikir eh, munculkan percaya diri anak. Anak itu harus percaya diri dulu. Mereka tuh mau ngomong dulu. Harus dimotivasi ya, Pak? Iya, harus mau ngomong dulu. Ya, motivasi yang paling penting. Nah, itu kita buat pembelajarannya berdiferensiasi. Oh, nggih. Anak itu ada yang senang dengan hal abstrak karena Mhm, mereka lebih pintar. Tapi anak ada yang senang dengan hal-hal nyata, nggih. permen dan lain-lain, ada wujudnya jelas. Juga anak-anak bisa bermain grafis. Mhm, Ini juga harus kita akomodir karena mereka tidak tidak suka hanya dengan satu satu hal saja. nggih. Saya sekali lagi guru harus bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Oh, nggih, siap. Untuk masalah yang ketiga, yaitu kurangnya keterampilan siswa dalam pemecahan masalah dan keterlibatan mental serta emosional pada materi SPLDV. Ternyata penyebabnya adalah guru kurang memberikan pengalaman pada siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah yang berupa soal cerita dalam pembelajaran. Yang kedua, guru kurang menciptakan suasana pembelajaran yang melibatkan kerja kelompok. Untuk pertanyaannya, bagaimana solusi agar siswa memiliki keterampilan pemecahan masalah yang diberikan guru? Untuk yang kedua, bagaimana agar suasana kelas lebih aktif supaya mental dan emosional siswa terlibat aktif? Seperti Ya, apa, Pak? Mbak. Pertama, Nggih, untuk jargon keterampilan matematika itu namanya PR Koko. PR Koko. Nggih, PR Koko. mhm. Mungkin sudah pernah mencoba di Tanoto Foundation. Nah, PR Koko untuk keterampilan matematika itu adalah penalaran dan bernalar kritis, pendengar kritis. ya. Nggih, Ada representasi, ya, nggih, merepresentasikan, tidak mhm, hanya sekedar berteori saja, bernalar. Mereka itu penting, kita kita ajak mereka itu berpikir. Jadi sudahkah pembelajaran kita itu membuat mereka berpikir? Kalau sekedar SPLDV, mhm, ya, kalau sekedar SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel itu bukan matematis. Hanya mengeliminasi, substitusi, metode campuran itu matematisnya kurang. Tapi nggih, bagaimana tidak hanya sekedar pakai metode itu, tetapi PR kokonya di penalaran. Penalaran anak itu harus nalar dulu. iya,
representasi koneksi, ya. Koneksi. Koneksi menghubungkan hal-hal yang mereka lihat Konstekstual dengan, berarti ya, Pak? iya, komunikasi dan koneksi. Koneksi. Iya, menghubungkan. Pinterlah guru itu menghubung-hubungkan, ya. Ada representasi komunikasi. Komunikasi itu dari mana? Komunikasi itu yang berkelompok. Mereka latihan beradu gagasan. Kadang-kadang malas guru. Iya. Malas. Dan bagaimana LK, lembar kerjanya, itu lembar kerjanya yang menantang. Apa ciri lembar kerja yang menantang? Itu PIT. Produktif, imajinatif, dan terbuka. Ya, bagaimana menciptakan lembar kerja yang membuat mereka itu berpikir, tidak hanya sekedar seperti buku. Ada contoh, ada setelah memberi contoh, mereka latihan sesuai dengan contoh. Mereka tuh hampir nggak menggunakan nalar mereka, tapi cobalah keluar PIT terbuka. Jawabannya itu tidak hanya satu. Mereka tuh dimungkinkan mempunyai alternatif jawaban yang membuat mereka itu kreatif. Saya pikir itu PR lah. Produktif, imajinatif, dan terbuka. Untuk lembar kerjanya. Oh iya. Dan untuk masalah yang terakhir yaitu rasa ingin tahu dan pemahaman konsep matematika materi SPLDV dengan pemanfaatan TIK masih kurang. Penyebabnya adalah guru kurang mendampingi siswa dalam menyelesaikan soal. Yang kedua, guru kurang memberikan variasi untuk pemanfaatan TIK dalam pembelajaran seperti menampilkan materi dalam bentuk Word LCD saja. Penilaian pembelajaran masih dilakukan secara manual, seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana solusi agar guru bisa mendampingi siswa yang banyak dalam satu kelas ketika mengerjakan soal? Yang kedua, bagaimana caranya agar pemanfaatan TIK dapat membantu pemahaman konsep matematika khususnya SPLDV? Ya, untuk SPLDV kita bisa menggunakan dua. Alternatif pertama adalah GeoGebra Applet. Alternatif pertama, ada banyak applet tentang SPLDV, mulai dari soal latihan sampai dengan bagaimana ulangan di GeoGebra Applet atau GeoGebra Classroom. Mungkin perlu dipelajari. Terus yang berikutnya adalah pemanfaatan aplikasi Desmos. Aplikasi Desmos itu sangat mempermudah anak untuk belajar dari penyelesaian SPLDV dengan menggunakan Desmos. Mereka tinggal ketik saja, ketik sebuah persamaan, mereka akan tahu di mana titik potongnya. Nah, titik potong itulah yang namanya himpunan penyelesaian dari SPLDV. Nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Ini mungkin akan membuat mereka sangat termotivasi. Tertarik ya, Pak? Iya, menarik. Karena mereka tuh sudah senang banget dengan HP, apalagi mereka nggak bisa lepas dengan HP, maka gunakanlah HP sebagai alat yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan soal-soal matematika. Atau gunakan link YouTube atau yang bisa dimanfaatkan agar mereka mencari sumber lain selain guru, yaitu guru sumber lain di YouTube. Sangat banyak channelnya tentang SPLDV. Silakan, bagaimana guru nggak perlu menjelaskan yang detail-detail, tapi bebaskan mereka. Silakan kamu cari, mau pakai Chrome boleh, mau pakai Google boleh, mau pakai YouTube boleh. Video-video pembelajaran berarti ya, Pak? Iya. Kita itu hindari terlalu banyak ceramah, terlalu banyak ngomong, tapi bagaimana sekali lagi lembar kerja kita itu membimbing agar anak itu bisa berpartisipasi aktif. Tidak hanya sekedar gurunya yang aktif, tapi anaknya juga aktif. Dan bagaimana cara guru memberikan umpan balik. Umpan baliknya itu jika anak itu merasa bingung, guru mendekati, bagaimana dapat permasalahan, kita berikan solusi-solusi agar mereka bisa mempercepat prosesnya. Tidak hanya dilepas saja diskusi, anaknya diskusi lalu gurunya
gurunya duduk manis di depan. Tapi kita harus berkeliling menanyakan, halo gimana, kalau ada yang muram bagaimana, ditanyakan. Karena kesiapan belajar itu tidak hanya sekedar secara materi, apalagi matematika ya. Kalau Nggih. SPLDP itu mereka rata-rata sudah bermasalah di prasyaratnya. Nggih. SPLDP itu kemampuan di koordinat kartesiusnya bermasalah, apalagi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel di kelas 7 masalah, dibawa ke kelas 8 lebih banyak Lebih masalah. Padahal masalah. nanti akan muncul lagi di kelas 9 persamaan kuadrat, fungsi Nggih. kuadrat. Itu juga akan bermasalah. Saya pikir mantapkan dulu, ya nggak usah tergesa-gesa lah Heeh. dengan Nggih. pembelajaran yang terlalu cepat targetnya harus tercapai sekian, itu enggak. Karena ada beberapa anak yang cepat, ada juga beberapa anak yang lambat. Nggih, butuh Jadi pendampingan harus nggih. diakomodir. Nggih. Nggih. Nggih, kiranya cukup itu masalahnya saya, Pak. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan. Sami-sami, Maaf semoga mengganggu. memberikan gambaran tentang penyelesaian Nggih, dan sangat membantu, Pak. Ini nanti saya ya tuangkan itu dalam LK. hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu Nggih. Hayul. Nggih, siap. Terima kasih atas waktunya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bapak bisa melanjutkan aktivitas. Sami-sami.